بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اشرح صدورنا وتزوج عن سيئاتنا وهب لنا فهم الأنبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بالله من أحوال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Khairuddin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan dan ditempatkan kita dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta ketaatan kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang yang fikih untuk meneladani, mencontoh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kemudian. Khairuddin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanda kekhawatiran yang amat sangat. Saat itu terputus wahyu beberapa saat, sehingga mulailah orang-orang munafik, mulailah orang-orang yang tidak suka kepada Islam menjadikan ini sebagai sebuah isu yang menarik. Sebagaimana hari ini pun juga menjadi isu andai kata orang-orang beriman di atas kesungguhannya untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah SWT kemudian tertunda. Muncul isu-isu bahwa Muhammad itu ditinggalkan rohnya, bahwa risalah itu terhenti. Hampir sama dengan yang dirasakan oleh kaum muslimin hari ini di atas masalah demi masalah yang dihadapinya. Ia berusaha untuk menjaga sholat 5 waktunya setepat mungkin sesuai dengan kitab maupun kuota, berusaha untuk menjaga tahajudnya, berusaha untuk menjaga ruhanya, berusaha untuk mengkhusyukkan doanya, berusaha untuk meneladani dan mengistiqomahi sedekahnya. Tapi kemudian yang ditunggu-tunggu pertolongan Allah itu tidak kunjung datang. Sempat ragu, Allah ini benar-benar menolong atau tidak. Episode ini pun tidak pernah terlewatkan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Sampai dengan episode di mana Rasulullah SAW akan berangkat ke dalam perang Badar.
SAW meminta dengan betul-betul tangan terangkat sampai selendangnya jatuh, sampai Abu Bakar menghiburnya, Rasulullah, engkau itu seorang Rasul, kok sebegitunya meminta kepada Allah, kamu pasti ditolong. Tapi ternyata ada rasa itu. Sebagaimana para sahabat dahulu ketika ujian penderitaan yang ditimpakan kepada mereka itu menyana, mereka satu dengan yang lain saling bertanya-tanya, maka nasrullah, pertolongan Allah itu datangnya kapan? Hadir kemudian surat Al-Duha yang menyemangati sekaligus memperbarui semangat Rasulullah SAW. Waktuha, demi waktu duha. Sesemangat itulah seseorang semestinya mengawali dakwah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, dan tidak menjadikanmu ini sendirian. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh dengan apa yang kamu lakukan itu sudah dijanjikan akhirat. Dan akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada yang sekarang ini, dunia ini. Sebuah penenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhlak inilah yang kemudian menjadi akhlak setiap para rasul dan setiap para nabi. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun kecuali harus melalui tahapan akhlak yang menjadi dasar dari seluruh akhlak yang lain. Akhlak itu adalah as-sidq, yang kemudian sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi jujur. Padahal jujur sampai sekarang barangkali kita tidak memahami arti jujur itu. Dan jujur terhadap perintah Allah itu maknanya apa? Jujur terhadap sunnah-sunnah Rasulullah itu maknanya apa? Ternyata makna yang lebih mudah untuk dipahami dari as-sidq adalah percaya. Kenapa as-sidq dengan arti percaya ini menjadi akhlak yang mendasar, yang kemudian para rasul itu dikisahkan di beberapa surat Maryam, di antaranya watlu kitab Idris ayat 56 surat. Dan bacakanlah fil kitab di dalam Al-Quran Ibrahim tentang kisah Ibrahim. Innahu, sesungguhnya Ibrahim itu karena adalah siddiqah, seorang nabi yang sangat percaya. Nabi lagi seorang nabi. Watlu fil kitab Idris, bacakan pula tentang kisah Nabiullah Idris di dalam Al-Quran. Innahu, sesungguhnya Idris, karena adalah Idris siddiqan, seorang yang sangat percaya. Nabi lagi seorang nabi. Ayat yang ke-54, dan kisahkan pula tentang Ismail. Innahu, sesungguhnya Ismail itu shadiqul wa'di, orang yang mempercayai janji Allah. Dan ia juga seorang rasul pilihan. Sehingga as-sidq ini menjadi sebuah akhlak dasar
yang siapapun kita tidak mengenal, tidak memahami, kemudian tidak menyemai akhlak ini pada diri kita, maka dipastikan akhlak-akhlak yang lain akan sulit tersemai di dalam diri kita, dan perintah-perintah Allah pun susah untuk kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita ini merasakan berat melaksanakan perintah? Jawabannya adalah karena kurang percaya. Kenapa sholat 5 waktu ini masih berat kita rasakan? Ya jawabannya karena kita kurang percaya. Kalau nggak mau dikatakan kurang percaya, ya agak percaya. Dan berapa banyak dalam jumlah yang besar tidak percaya. Kalau kita percaya bahwa sholat 5 waktu itu adalah Allah yang menyuruh, kira-kira ada alasan nggak untuk menolak? Seorang pemilik perusahaan, pemilik pabrik, kalau dia menyuruh karyawannya besok datang jam 7, kira-kira karyawannya datang jam 7 semua? Datang. Kenapa mereka taat? Karena dia yang punya perusahaan. Kenapa karyawannya taat? Kalau nggak taat dipotong gaji. Kenapa karyawannya taat? Kalau nggak taat di PHK. Kalau Allah menyuruh kita ini untuk taat, sholat 5 waktu berjamaah, kira-kira taat nggak kita? Allah itu bukan hanya yang memiliki bumi ini yang kita ada di atasnya, bahkan Allah yang punya kita. Allah bukan hanya menggaji, Allah yang memberi nyawa, memberi kehidupan, memberi makan dan minum, memberi setiap yang kita hidup setiap hari. Allah bukan hanya bisa memotong gaji, bahkan memotong nyawa pun bisa. Kalau orang percaya Allah yang menyuruh, tidak ada alasan dan menjadi lebih ringan. Kalau kita ini percaya bahwa Rasulullah itu mencontohkan, apa kira-kira kemudian kita akan mengkhianati Rasulullah? Di setiap hari kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lisan kita mengucapkan demikian. Prakteknya hari-harinya kita tidak mengikuti teladan dan contoh yang diberikan. Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku itu betul-betul mempersaksikan kalau Rasulullah itu adalah orang yang diutus di muka bumi untuk memberikan sebuah contoh yang harus diikuti oleh seluruh manusia untuk selamat di akhirat, selamat di dunia. Kalau seseorang itu percaya Rasulullah mencontoh